Halo, bertemu kembali dengan Kak Awan di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kita akan membahas persoalan yang lain dari aplikasi hukum Newton kedua. Oke, ini contohnya seperti ini nomor 3 ya, variasi yang lain. Oke, jadi ada balok, 3 balok gitu ya, M1, M2, M3. Balok ini bertumpuk, balok ini saling berdempet, artinya saling sentuh antara M1, M2, M3. Nah, ini variasi yang lumayan bagus gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar hukum Newton kedua sama hukum Newton ketiga, teman-teman, sekaligus, karena nanti ini ada gaya kontak, berarti ada aksi reaksi, teman-teman. Nah, diketahui massa M1-nya 2 kilo, massa M3-nya 3 kilo, M3 4 kilo, dan ternyata ada gaya yang mendorong M1. Nah, ya, F itu besarnya 18 Newton mendorong M1, kemudian M1 juga bakal mendorong M2 mendorong M3, akhirnya bergerak bersama-sama. Nah, ketiganya bergerak bersama-sama. Tentukan percepatan tiap balok. Nah, karena bergerak bersama-sama berarti ini gerakannya sama semua. Berarti percepatan tiap baloknya sama semua ya. Jadi A-nya sama. Oke, A-nya sama. Oke. Nomor B, gaya sentuh antar balok. Nah, berarti gaya sentuhnya nanti ada 2. Ada gaya sentuh ini sama ini, sama ini, sama ini. Oke. Oke, kita jawab aja teman-teman. Jawab. Jawab. Nah, seperti biasa di dalam dinamika gerak Newton ini kita harus menggambarkan diagram benda bebasnya, teman-teman, untuk memudahkan penyelesaian persoalannya. Oke. Untuk misalkan M1 dulu nih. Benda M1 ya. Benda M1. Nah, oke teman-teman, kita gambarkan diagram gayanya, titik saja ya, M1, oke, M1, oke, nggak usah M1. Benda satunya berarti ada gaya normal ke atas ya, berarti N1, berarti gaya normal permukaan lantai terhadap massa M1. Kemudian ada gaya berat ke bawah, oke, gaya gravitasinya M1 dikali G. Kemudian ada yang mendorong ke kanan, ke sumbu X positif, yaitu F. Sini. Nah, ada F. Nah, gitu teman-teman. Kemudian ada apa lagi? Nah, ternyata ya begini teman-teman, harus diperhatikan. M1 itu akan mendorong akan menekan M2. Itu akan saya sebut gaya di sini, ini di sini F2 oleh 1. F2 itu F pada 2 oleh 1. Nah, itu adalah aksinya, teman-teman. Aksi yang dilakukan M1 terhadap M2. Nah, berdasarkan kita pengetahuan hukum Newton ketiga, jika benda saling berkontakan, yang satu memberikan aksi kontak ya. Nah, otomatis benda kedua akan memberikan reaksi gaya yang berlawanan, arahnya sama, arahnya berlawanan, besarnya sama. Yaitu nanti bakal timbul reaksi dari M2 ke sini arahnya. Nah, besarnya sama, yaitu indeksnya beda. Berarti F1 oleh 2. Oke, teman-teman paham kan? Sip. Nah, karena F21 dan F12 sama, oke, karena takut membingungkan gitu ya. F21 sama F12 sama, saya tulis P aja lah ya. Biar memudahkan perhitungan nanti. Jadi F12 sama F21 itu sama P gitu nilainya kan. Ini besarnya ya, bukan arahnya, ini besarnya. Oke. Kemudian benda M2 itu juga akan memberikan dorongan kepada M3. Memberikan aksi, yaitu sebesar M3 oleh M pada 3 oleh 2. Nah, itu aksinya. Kemudian reaksinya membalas. Si 3 juga akan memberikan gaya yang sama seperti F32. Jadi F2 oleh 3. Nah, karena di sini sama, saya akan kasih indeks F23 sama dengan F32. Nih besarnya ya, bukan arahnya. Sama dengan Q, karena biar memudahkan perhitungan, biar nanti indeksnya tidak kita tulis-tulis lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, berarti yang dirasakan M1 itu adalah reaksi dari M2, arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini, yaitu sebesar P. Kalau di sini mah berarti siapa? P di sini. F1 oleh 2 gitu teman-teman. Ya.
Oke. Sekarang benda M2. Benda M2. Nah, benda M2 yang tengah. Berarti di mana? Ada gaya normal ke atas. Oke, M2 biasa. Ada gaya gravitasi ke bawah, M2G. Nah, yang dirasakan oleh M2 itu adalah aksi dari M1, yaitu F21 nih yang kanan. Nah, berarti ke sini. Ini F21 atau kita tulis P. Nah, sorry. Nah, kemudian si M2 akan merasakan reaksi dari M3, yaitu arahnya ke kiri nih, F23. Ini. Nah, ini F23 itu sama dengan tadi Q. Oke. Yang terakhir benda M3. Terakhir. Berarti yang ini tetap ada gaya normal M3, oke. Ke bawah tetap M3, oke, oke. Nah, kalau di benda terakhir di M3 dia tidak akan mengalami aksi lagi kemana, nggak ada aksi di sini, nggak ada. Di sini kosong. Nah, tapi dia akan menerima aksi dari si F2, dari M2, yaitu arahnya ke kanan di sini. Itu F3 oleh 2 itu sebesar Q. Oke teman-teman, itu adalah penggambaran diagram benda bebasnya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita tinjau masing-masing benda. Artinya kita tulis hukum Newtonnya untuk tiap masing-masing benda. Oke. Yang kedua caranya adalah tinjau keseluruhan sistem. Tinjau sistem, jadi kita tidak meninjau satu-satu, kita tinjau sistem, terapkan hukum Newtonnya untuk satu sistem. Nah, teman-teman silahkan pilih cara yang mana saja yang membuat teman-teman lebih paham dan lebih memudahkan dalam penyelesaiannya. Oke. Cara satu dulu ya. Cara satu saya masing-masing. Oke, saya tulisnya masing-masing benda. Oke. Cara satu. Cara ke satu nih, kita tinjau masing-masing. Tinjau masing-masing benda. Masing-masing benda. Oke. Nah, berarti kita tinjau benda satu, M1. Nah, untuk M1 karena di sini tidak ada gaya gesekan, di sini licin, otomatis gaya normal itu tidak kurang dipakai gitu. Karena gaya normal biasanya untuk mencari gaya gesek statis atau kinetis, gaya normal. Nah, akibatnya kita di sini memakai arah yang sejajar sumbu X saja, arah pergerakannya saja. Oke, berarti kita sigma fx yang kita pakai di sini. Yaudah, berarti untuk M1 sigma fx benda 1 ya sama dengan benda 1. Oke, sigma fx aja sama dengan M1 dikali A nya sama semua ya. Berarti sigma fx nya apa? Ada F kurangi P. Nah, F12 nya saya ganti P biar memudahkan. Berarti ada F min P sama dengan M1A. Oke, saya tulis 18 min P 2A. Nah, ini jadi persamaan 1. Oke, untuk M2. Oke, sigma fx sama sigma fx sama dengan M2 dikali A. Sigma fx nya berarti ada apa? Ada P kurangi Q. Nah, berarti ada P kurangi Q sama dengan M2 nya 3 ya, 3A. Ini persamaan kedua nih. Persamaan kedua. Nah, ketiga M3. Oke, sigma fx sama dengan M3 dikali A. Nah, sigma fx di sini cuma ada satu, Q doang. Berarti Q sama dengan M3 nya 4A. Nah, ini ada 3 persamaan teman-teman. Nah, menurut matematika gimana untuk mencari 3 persamaan? Ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yang tidak diketahui, benar nggak? Ada V, ada Q, ada A. Oh, berarti udah cocok. Persamaannya juga ada 3. Nah, berarti kita eliminasi aja. Sistem eliminasi ya. Berarti saya tulis dulu ya. 18. Nah, ini persamaan 1 saya tulis di atas. 18 min P sama dengan 2A. Oke, persamaan 1. Persamaan 2 nya yang ini. P minus Q sama dengan mana? 3A. Oke. Persamaan yang terakhirnya adalah Q sama dengan 4A. Nah, ini ada 3 persamaan. Kira-kira kita ingin mengeliminasi beberapa variabel. Caranya lebih mudah yang ini mah. Karena simpel, sederhana juga. Jumlahkan saja teman-teman ke 3.
persamaan ini. Oke. Yang ini, oke. Ini tambah ini. Ada yang saling menghilangkan. Ini tambah ini. Siapa yang saling menghilangkan? P. Di sini min P ditambah P nggak ada. Coret. Kemudian setelah hasil ini, kemudian kita tak jumlahkan sama yang ini. Ini akan menghilangkan sama min Q. Ya, jadi yang atasnya hilang semua, tinggal 18. Ini enak. Berarti tinggal 2 tambah 3 tambah 4, 9. A ya. Nah, udah A-nya ketemu. Berarti A-nya berapa? 18 bagi 9. Oh, 2 meter sekon kuadrat. Besarnya ya. Nah, kalau percepatannya arahnya ke sumbu X positif, I topi boleh, I topi. Jadi A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat, arahnya I topi. Arahnya ke kanan, sumbu X positif. Itu cara 1. Bagaimana untuk menyelesaikan cara 2? Oke, kita langsung coba cara 2. Ini udah teman-teman bisa keep, bisa di save ya. Saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita kalau cara 2 tinjau sistem, teman-teman. Cara 2 tinjau sistem. Sistem itu artinya semuanya dijadikan satu sistem. Tinjau satu sistem, satu sistem. Nah, jadi ketika balok ini saya anggap satu benda gitu loh kalau satu sistem. Berarti sigma F sistem, sigma Fx sistem sama dengan M sistem, oke. A-nya A sistem ya, A-nya sama kan, bareng-bareng A saja. A sistem juga boleh, A sistem. Nah, sigma Fx sistem, teman-teman karena ini sumbu X, teman-teman tuliskan semuanya gaya-gaya di sumbu X di seluruh sistem ini. Oke, yuk kita coba. Jadi ada F ke kanan, oke. Ada min P, oke. Yang di benda 2-nya ada plus P, oke. Kemudian ada di benda plus P, dan di benda 2-nya ada min Q ya, ke kiri. Dan di benda 3 ada plus Q, oke. Sama dengan M1, M sistem jumlahkan semua. M2 tambah M3, teman-teman. Dikali A-nya kan sama, A-nya 1. Nah, coba lihat teman-teman. P tambah min P ini hilang, ini hilang. Oke, itu kan ujung-ujungnya sama yang itu. F sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 9. 9 A. F-nya kan 18. Nah, jadi A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat, arahnya I. Teman-teman. Ini sama dengan ini. Artinya apa? Teman-teman silahkan pakai cara yang mana saja yang membuat penyelesaian lebih mudah ya. Kalau saya sih saranin yang ini lebih mudah, karena langsung dicoret-coret, langsung menjumlahkan semuanya, ketemu A-nya. Oke, itu untuk menjawab percepatan tiap balok. Nah, untuk menjawab nomor B, gaya sentuh, sebenarnya udah diketahui dari sini ya. A-nya udah dapat, berarti sebenarnya gaya sentuh itu ada P dan Q. Nah, ini gaya sentuhnya. Jadi gaya sentuh itu misalkan untuk B ya, B. Nilai P, nah dari mana? Yang Q dulu deh, yang paling mudah di sini Q. Gaya sentuh antara 2 dan 3. Q 4 dikali A. Nah, di sini gaya sentuhnya Q. Q-nya yang ini 4 dikali A, 4 dikali 2. Udah deh. 8 Newton gaya sentuh. Gaya sentuh antara apa ini? F 2 dan 3 gitu. Oke, yang terakhir yang ini aja nih. Boleh yang ini nih. P min Q sama dengan 3A. Berarti P min Q sama dengan 3A. Nah, berarti kita pengen cari P. P sama dengan 3A ditambah Q. Q-nya berapa? Q-nya 8, A-nya 6. A-nya 2. Jadi 6 tambah 8 berapa? 14 Newton. Tuh. Jadi gaya kontak F1 dan 2 adalah 14 Newton. Ini teman-teman, 14 Newton sama 8 Newton. Itu teman-teman kira-kira variasi soal yang tipe gaya sentuh, gaya kontak, dan ini berhubungan aksi-reaksi hukum Newton 3 juga ya. Jadi lumayan bagus gitu tipe soalnya. Oke, cukup mudah teman-teman, variasi soalnya belum ada gaya gesek, belum terlalu rumit. Oke, tetap semangat untuk berfisika, untuk menggali ilmu fisika dasar yang sangat amazing, yang sangat keren inilah, sangat menakjubkan. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan. Jangan lupa dukung terus channel ini agar teman-teman senantiasa mendapatkan video-video atau ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam fisika dasar. Sampai jumpa dalam kesempatan. Salam berfisika.com.